Shalom, selamat pagi saudara. Jumpa lagi dalam Light of Revival pada pagi hari ini dengan tema Kau makan buahnya, pastilah engkau mati. Tema ini diambil dari penggalan ayat yang sekaligus menjadi dasar kita pada pagi hari ini, yaitu Kejadian 2 ayat 17. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu jangan kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Kisah ini tentang bagaimana Allah memerintahkan Adam untuk jangan memakan buah tentang yang baik dan yang jahat. Tapi pada akhirnya kita tahu bersama bahwa Adam dan Hawa akhirnya melanggar perintah Allah tersebut, sehingga mereka memakan buah tersebut dan akhirnya mereka jatuh ke dalam dosa. Pemikiran di balik ini adalah bahwa konsekuensi dari yang Allah berikan itu dianggap sepele oleh Adam dan Hawa. Mereka berpikir bahwa Allah tidak bersungguh-sungguh tentang apa yang Allah firmankan, tentang apa yang Allah katakan. Inilah menjadi alasan kenapa hanya iman yang diperlukan. Karena pada waktu itu Adam dan Hawa tidak beriman tentang apa yang dikatakan, tentang apa yang difirmankan oleh Allah. Karena itu mereka jatuh ke dalam dosa. Full Life Commentary mengatakan, karena mengetahui hal ini, iblis berusaha untuk menghancurkan iman wanita kepada apa yang dikatakan Allah dengan menimbulkan keraguan-raguan mengenai firman itu. Iblis memberi kesan bahwa Allah tidak bersungguh-sungguh terhadap perkataannya. Jadi, jika dulu Adam tidak percaya kepada apa yang difirmankan Allah lalu jatuh ke dalam dosa, maka semua keturunan Adam ikut berdosa. Roma 5 ayat 12. Tetapi sekarang, saat ini, bahwa Allah ingin menyelamatkan kita semua dari dosa. Karena itu Allah memberikan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, supaya setiap orang yang percaya padanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jika dulu konsekuensinya bahwa ketika Adam dan Hawa memakan buah itu, mereka pasti mati. Konsekuensi yang sama pada saat ini, jika kita tidak beriman kepada Yesus, maka kita akan mengalami kematian, di mana 3 jenis kematian, yaitu kematian jasmani, kematian rohani, dan kematian yang kekal. Setiap orang yang percaya pada Yesus jelas hanya mengalami satu kematian, yaitu kematian jasmani. Tapi setiap orang yang tidak percaya kepada Yesus akan mengalami 3 jenis kematian ini. Dan ini Allah tidak pernah tidak bersungguh-sungguh tentang hal ini. Jika pada awalnya Hawa berpikir bahwa Allah tidak bersungguh-sungguh tentang apa yang Allah firmankan, justru pada saat ini Allah dengan tegas menyatakan bahwa Allah tidak pernah tidak bersungguh-sungguh terhadap apa yang Allah katakan, terhadap apa yang Allah firmankan. Kejatuhan Adam dan Hawa merupakan akibat dari kurang berimannya mereka. Mereka mungkin menganggap bahwa hal ini terlalu sepele. Masakan hanya dengan mengikuti, menaati perintah Allah, menaati firman Allah, mereka akan memperoleh hidup yang kekal. Hal ini bagi mereka terasa terlalu sepele. Seperti pada saat ini, bahwa keselamatan yang Yesus berikan, hanya dengan percaya kepada Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, kita semua akan selamat. Hal ini terasa terlalu sepele oleh kebanyakan orang, sehingga mereka perlu menambahkan hal-hal lain di dalam itu. Justru mereka menambahkan hal-hal yang sepele juga, yaitu dengan melakukan perbuatan baik misalkan, atau dengan melakukan amal soleh. Yang kita tahu bahwa perbuatan baik atau amal soleh kita tidak ada andil dalam keselamatan. Hanya percaya pada Yesus Kristus, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita perlu ingat bahwa Allah tidak pernah tidak bersungguh-sungguh. Jika Allah memerintahkan sesuatu, jika Allah melarang sesuatu, maka ada konsekuensi besar di balik itu. Bahkan pada kehidupan kita juga lebih berdampak lebih besar daripada itu pada kekekalan kita. Jika Allah bersungguh-sungguh tentang seseorang hanya selamat karena percaya pada Yesus Kristus, maka hal ini Allah tidak pernah tidak bersungguh-sungguh. Hal ini akan membawa dampak pada kekekalan kita nanti. Jadi, jika seandainya manusia bisa selamat bukan hanya karena percaya pada Yesus, tapi menaati hukum atau melakukan hal-hal baik lainnya, maka sia-sialah kematian Yesus. Galatia 2 ayat 21. Sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Kita tahu bahwa kematian Yesus di kayu salib, Yesus telah menghapus segala dosa-dosa kita. Ketika dia berkata dalam Yohanes 19 ayat 30, sudah selesai, tetelestai, selesai membayar segala hutang-hutang dosa kita. Baik itu dosa keturunan, dosa pikiran, dosa perkataan, dosa perbuatan,
yang telah kita buat, yang sekarang kita buat, dan yang nanti kita buat. Sehingga tidak ada alasan untuk kita masuk ke dalam neraka karena Yesus telah membayar segala hutang-hutang dosa kita. Karena itu, jika dulu Adam dan Hawa gagal dalam menaati atau dalam mempercayai setiap apa yang Allah firmankan, maka saat ini melalui Yesus Kristus kita percaya kepadanya dan kita akan memperoleh hidup yang kekal melalui Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Terima kasih banyak Tuhan, karena Allah telah memilih kami, menetapkan kami menjadi orang-orang yang percaya kepadamu. Kami percaya bahwa setiap dari kami, jika percaya pada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami akan diselamatkan. Karena itu terima kasih Tuhan telah memilih, menetapkan kami menjadi orang-orang yang percaya padamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan menetapkan kami untuk menjadi bagian dari kerajaan surga. Terpujilah nama Tuhan, kiranya Tuhan semakin menambahkan iman kami, agar kami semakin beriman kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Shalom.